Harus diakui, Surya Paloh memang jago membuat manuver. Pencapresan Anies hanyalah salah satu jurus Surya Paloh dalam palagan politik Indonesia. Dalam banyak manuvernya, keputusan Surya Paloh acap berbuah manis. Partai Nasdem memang partai baru dan kecil, tapi wakil Nasdem ada di mana-mana. Minimal pejabat daerah mendapat dukungan dari Nasdem meski bukan kadernya. Hanya saat mendukung Ahok di Jakarta saja, Surya Paloh mengalami kegagalan yang telak. Itu pun sebenarnya karena adanya fenomena kepleset lidah. Hitungan di atas kertas, Ahok menang. Tapi Surya Paloh dengan cepat bermanuver kembali, hubungan dengan Anies terjalin mesra selama Anies memimpin ibu kota. Pencapresan Anies merupakan langkah mengejutkan yang membuat partai koalisi pendukung Jokowi meradang. PDIP dengan tegas meminta kader Nasdem untuk mundur karena telah melanggar etika. Yang dipersoalkan PDIP adalah narasi pengangkatan Anies sebagai capres dengan plot sebagai antitesis Jokowi. Ini jelas bermasalah. Dengan menyebut Anies sebagai antitesis Jokowi, sama saja menyebut Jokowi memiliki banyak kegagalan yang akan diperbaiki Anies. Karena itulah PDIP menganggap Nasdem telah melanggar etika. Karena itu memang tidak pantas diucapkan oleh kelompok yang ada perwakilan di kabinet. Tapi Nasdem juga tak masuk akal untuk membalikkan serangan. Surya Paloh bahkan menyebutkan jika pencapresan Anies dianggap melanggar etika, maka Jokowi tinggal perintahkan untuk mencabut dukungan Nasdem kepadanya. Selesai. Pernyataan ini terlihat biasa saja. Tapi sebenarnya ini adalah jebakan logika. Jika Jokowi mengeluarkan perintah itu, maka itu kemudian akan dipolitisir. Narasi yang akan berkembang adalah Anies dizalimi Jokowi. Tapi ya tidak mungkin Jokowi memberikan perintah itu. Oleh karena itu Surya Paloh dengan sengaja memberikan tantangan. Karena hal itu tidak mungkin dilakukan Jokowi. Persoalan yang kedua, Surya Paloh ingin memposisikan diri sebagai pihak yang tidak bersalah. Ini seperti tes ombak. Kalau Jokowi tidak berkenan, tentu ada komentar. Nyatanya kan Jokowi tidak komentar. Tapi ini juga tidak mungkin dilakukan. Jokowi memang sudah menunjukkan ketidaksukaan pada Anies. Meskipun kemudian dibuat pertemuan di istana oleh bawahan Jokowi dengan alasan Anies ingin pamit. Meskipun begitu, Jokowi tidak mungkin mengintervensi Nasdem dalam mengambil keputusan politik, kecuali sebelumnya Nasdem minta saran pada Jokowi. Jadi pernyataan Surya Paloh itu menempatkan Jokowi dalam posisi yang serba tidak diuntungkan. Bahkan ketika Jokowi diam saja dan tidak merespon isu ini, dia tetap akan dianggap sebagai pihak yang salah. Nanti kalau tiba-tiba terjadi reshuffle, karena memang Menteri Nasdem tidak bagus, akan muncul narasi Jokowi sengaja menjegal Anies. Inilah cerdiknya Surya. Saat sudah ramai desakan untuk melakukan reshuffle, dia sengaja menanam ranjau. Jadi kalau Jokowi berani menendang kader Nasdem dari kabinet, narasi hitam akan mengepung Jokowi. Tapi selama ini Jokowi adalah sosok yang tidak kenal takut. Uni Eropa saja dilawan, apalagi hanya Nasdem. Kalau memang kinerja dari kader Nasdem tidak bagus, ya harus dibongkar ulang. Dengan sedikitnya waktu yang tersisa, pemerintahan Jokowi harus bekerja optimal. Hal itu hanya bisa dilakukan jika kabinetnya diisi oleh orang-orang yang benar-benar bisa bekerja. Bukan wakil partai yang sengaja dipasang untuk menumpuk kekayaan bosnya. Nasdem sudah jelas melanggar etika. Sekarang mereka berkelit dan berupaya lepas dari tudingan itu. Agar kadernya aman di dalam kabinet, caranya juga cukup cerdik dengan memasang ranjau agar Jokowi serba salah. Tapi publik bisa menilai dengan jelas. Mereka sudah tahu bagaimana karakter Surya Paloh sesungguhnya. Kali ini mereka mungkin akan sulit untuk dikibuli.